saat berbagi, hidup kita akan lebih berarti. Nah, kalimat itu yang kemudian menjadi moto hidup saya, sehingga selalu setiap hari berpikir apa yang bisa saya bagikan. Dan salah satu cara yang terpikir oleh saya untuk bisa berbagi ke banyak orang yaitu adalah dengan menulis buku. Dan ini buku yang telah saya tulis. Tapi tahukah Anda bahwa ternyata menulis buku itu tidak semudah yang dibayangkan. Sama seperti ketika awal membayangkan, memikirkan, memunculkan impian untuk menulis buku, saya anggap itu mudah. Dan yes, tidak mudah. Hingga saya akhirnya dibantu oleh seseorang dengan sebuah cara yang itu powerful. Nah, hai, saya Ronald Tagalung. Pada video kali ini saya akan share dengan Anda tentang mungkin sedikit ya proses bagaimana saya menulis buku. Saya memimpikan untuk punya sebuah buku sendiri itu ketika masih kuliah. Jadi pada suatu kesempatan saya mengikuti sebuah pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Nama pelatihannya adalah MHMMD, Mengelola Hidup, Merancang Masa Depan. Di dalam pelatihan tersebut ada beberapa activity yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah kita diminta untuk merancang sebuah life plan tentang apa yang akan kita lakukan pada tahun-tahun di masa depan serta apa yang ingin kita capai. Nah, salah satu yang saya tuliskan adalah saya ingin punya buku. Kenapa? Karena saya ketika punya buku, maka saya punya kesempatan untuk berbagi ke banyak orang tanpa ada batas wilayah, tanpa ada batas waktu. Buku-buku itu akan berada di rak-rak buku orang, buku-buku itu mungkin akan berada di rak-rak perpustakaan, dan setiap saat itu akan kemudian membantu orang untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Nah, ketika memutuskan untuk bisa menulis sebuah buku, saya mulai menggarap buku tersebut ketika sudah selesai kuliah dan mulai terjun di dunia training. Pada awalnya saya beranggapan bahwa menulis buku itu adalah hal yang mudah, simple lah, artinya ya kita sekedar mencurahkan apa yang kemudian ada di dalam kepala kita dan ya sudah menuliskannya tuh. Tapi ternyata tidak mudah. Ya tidak mudahnya kenapa? Karena ada berbagai macam challenge yang muncul. Nah, beberapa challenge tersebut lebih banyak sesuatu yang berasal dari dalam diri kita, bukan dari luar diri kita itu. Nah, challenge yang saya temui ketika saya menulis buku adalah beberapa, misalnya ya karena ketika menulis kita kemudian kehilangan mood ya, kehilangan motivasi, sehingga akhirnya draft buku tersebut ditinggalkan ya tidak hanya 1 hari 2 hari, bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Kemudian ketika akhirnya ingat lagi dan bersemangat lagi, barulah kemudian menulis lagi. Nah, ketika menulis lagi bisa jadi kemudian akhirnya kehilangan ide, sehingga akhirnya stop, berhenti, dan ya buku itu ditinggalkan lagi. Nah, draft buku kalau judulnya sekarang adalah ternyata berprestasi itu mudah, sebenarnya pada awalnya adalah judulnya Sang Pemenang ya, karena saya ingin menulis buku tentang bagaimana seseorang bisa menjadi pemenang minimal untuk kehidupan dia sendiri itu. Nah, draft buku tersebut saya tulis tahun 2008 ya, 2008 mulai ditulis bab demi bab ya, dengan pola yang sama tadi yang seperti saya sebutkan, nulis 1 halaman 2 halaman, kemudian terabaikan, nulis lagi, terabaikan, nulis lagi, terabaikan, hingga kemudian di satu momen saya terpikir bahwa kalau seperti ini caranya, maka buku ini tidak akan selesai. Saya mencoba menggali apa sih sebenarnya masalah utamanya, dan akhirnya ketemu. Saya dibantu oleh Anthony Robbins ya, dibantu oleh Anthony Robbins, bukan saya di coaching langsung oleh beliau, tapi saya dibantu oleh bukunya ini ya, The Awaken the Giant Within. Nah, buku ini sebenarnya adalah buku yang saya beli di tahun 2004. Nah, ketika beli ya saya baca dan sebagainya, kemudian ya sudah saya simpan begitu saja. Nah, ketika di tahun 2012 saya berpikir ada hal yang harus saya ubah, ada hal yang harus saya lakukan dengan lebih baik lagi. Dan ketika
saya stuck dalam hidup, yang saya lakukan adalah saya duduk di dekat lemari buku, melihat satu persatu ya isi lemari buku tersebut, hingga akhirnya kemudian saya menemukan sesuatu yang menarik di buku ini. Nah, di buku ini diajarkan sebuah teknik namanya Neuro Associating Conditioning. Prinsipnya adalah bahwa sesungguhnya kita butuh mengkondisikan sistem saraf kita kalau kita ingin bagaimana diri kita punya tindakan, punya action yang konsisten. Dan ternyata caranya sangat simpel. Yang pertama adalah kita harus putuskan dulu apa yang kita inginkan dan kenali apa kendala-kendalanya itu. Ya, kalau hal itu mungkin ya bisa jadi hal yang kita secara sadar tahu itu. Oke, saya tahu apa yang saya inginkan. Saya pengen nulis buku dan kemudian saya pengen bagaimana buku itu terbit. Kemudian ya saya tahu kendalanya. Saya kadang kehilangan mood, tidak konsisten, kurang komitmen, ataupun bisa jadi buntu idenya. Atau juga ya seringkali ada mental block ya ketika menulis. Ya, baru nulis 1-2 patah kata kemudian merasa kalimatnya nggak menarik, ya sudah ditinggalkan. Nah, tapi langkah kedua di Neuro Associating Conditioning ini yang membuat saya tersadar. Nah, di buku tersebut disebutkan bahwa kalau kita punya tujuan dan kita clear dengan tujuan tersebut, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengaitkan antara tujuan kita dengan emosi. Kita pikirkan apa hal yang menyenangkan yang akan kita raih kalau kita kemudian menyelesaikan target kita atau kita mencapai apa yang kita inginkan. And then hal apa yang itu bisa jadi duka besar kalau kita kemudian tidak menyelesaikan itu. Nah, di bagian kedua ini saya menemukan kenapa saya kemudian tidak menulis, kenapa saya tidak menuntaskan tulisan saya itu. Nah, yang menarik adalah seperti ini. Kalau kita kaji ya kata motivasi, sebenarnya motivasi itu adalah singkatan dari 2 kata ya, gabungan dari 2 kata. Kalau dalam bahasa Inggris kan motivation. Nah, saya mengartikan bahwa motivation artinya adalah motive to action. Motivation itu motive to action, alasan kita bertindak. Nah, kenapa saya kemudian banyak menunda untuk menulis, banyak kemudian stuck ketika menulis? Karena tidak punya motivasi yang kuat. Kalau kita sudah punya motivasi, apapun kendalanya itu pasti akan ketemu solusinya sendiri. Misalnya, kita stuck karena apa? Kita kehilangan mood. Ya, tapi kalau kita kemudian ketemu motivasinya, ya sudah. Yang namanya mood, yang namanya hasrat itu pasti akan muncul lagi. Kalau kita stuck misalnya dalam artian karena kita kehilangan ide, tapi kalau kita punya motivasi, maka kita akan terdorong cari ide sehingga masalah itu selesai. Nah, itu yang saya tidak punya saat itu. Dan kembali lagi saya berterima kasih kepada Anthony Robbins. Di buku ini dia jelaskan bahwa kalau kita mau tergerak terus untuk do something yang kita ingin capai, maka libatkan emosi. Kaitkan apa yang akan kita rasakan, kebahagiaan apa, kesenangan apa yang akan kita peroleh kalau kemudian kita berhasil mencapai apa yang kita inginkan, dan apa dukanya kalau kemudian kita tidak mencapai apa yang kita inginkan. Dan di situ saya menulis listnya. Saya menulis hal bahagia yang akan saya rasakan ketika saya menyelesaikan buku itu adalah ada perasaan senang, perasaan bangga. Kemudian saya kaitkan dengan visualisasi bagaimana ketika buku tersebut selesai dan kemudian dipajang di toko buku. Kemudian saya bayangkan juga bagaimana ketika saya melakukan seminar keliling di berbagai macam daerah dan kemudian di akhir sesi melakukan penandatanganan buku. Nah, membayangkan itu semua membuat saya bisa merasakan, wow, ini adalah sesuatu yang worth it untuk dikerjakan, ini adalah sesuatu yang worth it untuk dilakukan. Itu membuat saya termotivasi. Tapi tidak hanya berhenti di bagaimana mengaitkannya dengan emosi yang positif, tapi kita butuh juga mengaitkannya dengan emosi yang negatif itu. Ya, jadi saya tuliskan beberapa list hal duka apa yang terjadi kalau saya tidak tuntas, saya tidak selesai menyelesaikan buku tersebut. Ya, saya tuliskan bagaimana mungkin
akan sangat kecewanya diri saya ketika saya tidak berhasil menulis buku. Artinya tidak ada legasi, tidak ada warisan yang kemudian bisa saya tinggalkan buat anak saya, buat orang-orang di sekitar saya. Tidak ada karya yang kemudian menjadi paling tidak sebenarnya bekas bahwa dalam kehidupan ini pernah hidup seorang Ronald Hutagalung. Kemudian saya kaitkan juga bagaimana rasa duka saya ketika saya tidak menyelesaikan buku itu adalah rasa malu karena sudah bicara ke orang-orang bahwa saya sedang menulis buku, karena saya sudah terlanjur mempublikasikan bahwa saya akan menulis buku dan sebagainya. Itu men-trigger saya bahwa ini hal yang memalukan kalau misalnya tidak tuntas. Nah, dari kedua model tersebut akhirnya apa yang saya lakukan? Saya senantiasa berupaya untuk menjaga hal-hal tersebut sehingga selalu ada di dalam benak dan membuat kita termotivasi. Nah, langkah ketiga di dalam neuro associative conditioning yaitu adalah kita diminta untuk bagaimana membuat satu alternatif atau pola-pola alternatif apa yang butuh kita ambil untuk menggantikan hal-hal yang dia membatasi kita itu. Jadi yang pertama adalah kita kenali dulu apa sih yang sebenarnya membatasi kita. Yang membatasi kita adalah misalnya mungkin karena kita berada dalam satu kondisi yang tidak bersemangat ketika menulis, dan itu akan berdampak pada buntunya pikiran. Maka kita kenali pola-pola tersebut dan kemudian kita harus sudah mulai antisipasi itu. Berarti kalau saya mau menulis secara baik, secara lancar, secara mengalir, saya harus hindari berada dalam kondisi yang tidak berdaya tadi untuk menulis, tapi harus memastikan bagaimana bisa dalam kondisi yang berdaya. Nah, kemudian saya carikan alternatif baru yang kira-kira memotivasi. Nah, caranya bagaimana ya? Jadi karena tahu bahwa kalau tidak termotivasi menulis dan memaksa menulis pasti akan stuck ya, biasanya yang saya lakukan adalah saya ubah caranya. Saya jalan-jalan dulu, misalnya saya ke toko buku dulu, atau saya buka-buka dulu buku koleksi saya dan mengumpulkan inspirasi, motivasi, barulah kemudian saya menulis. Nah, pola ini yang kemudian saya kondisikan ya. Nah, jadi pengkondisian sistem saraf ini yang saya lakukan, ya akhirnya kemudian ketemu clue-nya itu. Jadi sistem ini butuh uji coba ya istilahnya. Prinsipnya, kalau ada hal yang kemudian membatasi kita kenali apa itu. Setelah itu kita carikan alternatif apa yang kemudian bisa menjadi pengganti dari perilaku tersebut dan diuji cobakan. Kalau itu kemudian memberikan dampak yang positif, terus lakukan. Kondisikan ya. Neuroassociating conditioning itu adalah kita mengkondisikan asosiasi sistem saraf kita dengan satu trigger tertentu yang itu akhirnya membuat kita terus berada dalam jalur yang kita inginkan. Ya, alhamdulillah dengan pendekatan itu akhirnya saya menuntaskan buku tersebut dan berhasil dicetak. Dan perasaannya sangat senang, sangat bangga itu. Ya, itu saja yang bisa saya sharing ya pada video kali ini. Semoga itu bermanfaat buat Anda. Saya Ronald Hutagalung. Terima kasih. Salam sukses selalu.